besaran biayanya itu berapa ya? Aku juga kepo nih. Abis kalian submit semua berkas administrasi, tinggal apain sih? Tinggal tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu kewawasan pengumumannya. FLS-nya ini teman-teman yang beasiswa full di satu kali percobaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Skufit ya. Kali ini alhamdulillah banget kita berkesempatan untuk ngadain Skotok yang ke-8 dengan pemateri yang atau narasumber kita ya yang Masya Allah kali ini. Oke, mungkin sebelum kita jauh melangkah ya boleh perkenalan dulu nih dari INSI ya. Terima kasih banyak, Kak Fitri. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Insi Mardia. Sekarang saya mahasiswi semester 3 di Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi prodinya itu di Pendidikan Bahasa Arab UPI ya. Iya, Teh, benar Masya sekali. Allah. Jadi siapa sih Insi ini gitu? Boleh sebutin nggak awardee beasiswa apa dan mungkin tipe tipe pembiayaannya seperti apa? Alhamdulillah, saya keterima di tahun 2023, yaitu beasiswa JFLS 4 tahun full teh. Masya Allah ya. Jadi JFLS-nya ini teman-teman yang beasiswa full di satu kali percobaannya kalau nggak salah ya berarti kan pas maba langsung daftar JFLS 2023 dan langsung keterima guys. Masya Allah Alhamdulillah, Teh. banget. Oke. Nah, emang karena kan JFLS ini banyak gitu ya kategorinya dan bagi masyarakat Jawa Barat gitu yang punya KTP dan juga KK Jawa Barat. Selain alasan itu mungkin ya, kenapa sih si ini pilih daftarnya JFLS ketimbang mungkin ada beasiswa unggulan juga ya, ada beasiswa unggulan, beasiswa lainnya gitu. Awalnya Teh saya itu nggak berpikir pengen daftar beasiswa, nggak berpikir itu. Ketika pengumuman UKT telah tiba dan saya mendapatkan biaya UKT yang cukup besar, ya akhirnya saya berpikir, ya Allah, kalau misalnya belum bayar orang tua kasihan gitu ngedaftarin. Nanti bayar UKT, belum nanti bayar kos, belum nanti bayar uang makan, segalanya lah. Akhirnya saya berpikir untuk mencari info-info beasiswa, eh, mencari beasiswanya itu seperti di Instagram Teteh, contohnya di Skofit. Nah, terus di TikTok berusaha untuk mendapatkan info-info beasiswa. Akhirnya terbuka, lagi dibuka eh, pendaftaran beasiswa JFLS itu Teh. Nah, akhirnya mendaftar, minta doa dari orang tua gitu. Sempat daftar LPDP, sempat daftar LPDP. Akhirnya itu kan kalau LPDP itu kan khusus buat semester S2, Iya buat bisa buat. S2 kalau LPDP. Iya, itu awalnya dari situ Teh. Awalnya mungkin nggak ada persiapan mateng banget gitu ya. Mungkin pas awal-awal emang nggak niat buat daftar beasiswa, tapi Iya, benar. ternyata pas lihat UKT lumayan juga ya, karena Benar, mahasiswa Teh. banyak pengeluaran mungkin ya selain UKT. Nah, kebetulan memang lagi dibuka JFLS, yang JFLS ini kan lumayan juga ya, kuotanya juga banyak. Mungkin untuk Benar, 2023 Mbak. sekitar seribuan lebih ya. Ya, benar bisa. Ya. Enaknya juga memang gak ada seleksi wawancara ya untuk beasiswa JFLS. Ya. Tahapannya kan ada seleksi administrasi. Nah, Iya, Teh. dari INSI gimana nih tips administrasi khususnya mungkin yang pertama di esai dulu aja gimana sih buat esai yang bikin lolos JFLS? Pertama, untuk tips administrasi, pertama kita pahami dan syarat-syaratnya apa aja yang ada di JFLS. Terutama kan di JFLS itu kan ada identitas diri ya, pendidikan terakhir, potensi diri, persyaratan substantif, sama dokumen pendukung. Nah, untuk identitas diri itu terdapat ada kita melengkapi biodata kita sendiri, terus ada
data orang tua, sama data domisili alamat di KTP, domisili alamat saat ini, bahkan ada masukin foto yang backgroundnya merah atau biru. Nah, untuk domisili alamat KTP, sedangkan domisili untuk saat ini itu memasuki alamat seperti kita misalnya ngekos. Nah, itu masukin alamat ngekos, jangan sampai tertukar teh. Kadang kan pasti orang tertukar, takutnya misalnya kebalik, jadi domisili KTP jadi domisili saat ini, sebaliknya domisili KTP domisili saat ini masukinnya domisili KTP. Nah, untuk pendidikan terakhir itu kita masukin nilai ijazah. Nilai ijazah kan untuk mahasiswa itu kan pasti masukinnya nilai KIP. Beda sama yang udah kita awal masuk itu ijazah ya teh. Nah, untuk nilai ijazah itu kan pasti ada yang belum cap 3 jari, belum pengambilan rapot, belum segalanya itu. Akhir itu panik teh, ijazah belum keluar, ini gimana? Akhirnya ada pengumuman cap 3 jari. Nah, minta izin dulu buat motoin halaman depan sama belakangnya. Pak, izin buat motoin halaman belakang sama depan, kayak gitu. Untuk yang mahasiswa, biasanya IPK itu cukup ini aja, ambil dari masukin nilai-nilai IPK-nya gitu. Sendiri itu prestasi buat yang berprestasi maupun yang tidak berprestasi, boleh kita ambil kita ambil prestasinya, hanya masukin sertifikat. Sedangkan yang tidak mempunyai prestasi, ikut seminar kayak gitu nasional, boleh silakan aja masukin gitu. Untuk persyaratan substantifnya itu, kan kalau khusus mahasiswa baru itu kan pasti di persyaratan itu ada LO ya teh. Nah, itu masukin aja untuk yang hasil pengumuman tersebut, hasil pengumuman SNBP tersebut. Nah, seperti esai, video, itu masukin saja. Nah, untuk dokumen pendukung, itu kayak surat pernyataan integritas, bahwa di pernyataan tersebut kita sedang mendaftar sebagai penerima beasiswa JFL ini, tidak boleh mendaftarkan diri di beasiswa lain. Itu teh. Hanya tadi ya di bagian dari yang harus melampirkan ini ya ijazah ya bagi yang mahasiswa baru ya. Ya, benar sekali teh. Itu mungkin tadi bagus banget ya Insi ya. Jadi pas cap 3 jari minta izin dulu buat difoto gitu ya buat pendaftaran JFLS. Tapi kalau misalnya mungkin belum ada ijazahnya juga ya, kalau nggak salah tuh bisa pakai SKL gitu atau surat keterangan lulus gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum ada ijazahnya atau mungkin gimana gitu, nah bisa pakai SKL juga. Terus kalau misalnya tadi yang LOE ya, berarti bukti diterima di universitas ya. Kalau yang INSI itu bentuknya apa? Screenshot? Bentuknya screenshot, benar sekali. Screenshot ya? Oh iya. Jadi screenshot aja bisa gitu ya pengumuman lolos SNBP atau mungkin SNBT gitu ya. Iya, benar sekali teh. Pastinya nih, Insi mungkin tadi maaf aku lupa ya, belum liatin CV-nya dari narasumber yang Masya Allah ya. Mungkin sekarang ya, sambil kita lihat nih ya, prestasi dan juga potensinya yang Masya Allah. Sudah muncul ya? Sudah teh. Oke, nih kita lihat ya. Nama Insi ya. Insi itu lahirnya di Bekasi tahun 2005. Masya Allah, masih muda sekali ya. Dan mungkin sekarang ini sedang ya tadi S1 ya di UPI gitu. Dan pengalaman organisasinya ini cukup banyak juga ya. Mungkin dari mulai di pondok pesantren nih. Emang berarti emang Insi ini ya santri ya, mondok gitu. Iya. Ya, terus mungkin yang sekarang ini anggota BEM Kemaba UPI di UPI ya. Kemaba itu
Keluarga mahasiswa bahasa Arab UPI teh. Oh iya, berarti kayak himpunan, oh BEM-nya ya, BEM-nya. Oh, iya. Iya. Dan buat prestasi dan penghargaannya mungkin yang terbaru sekarang ya award di JFLS tahun 2023, juara pidato bahasa Arab, kaligrafi dan juga wah Masya Allah ya berarti memang ini Arab banget ya bahasa Arab banget ya di prestasinya juga. Oke, bisa jadi ini ya apa ya motivasi juga buat teman-teman yang mungkin mau daftar gitu. Prestasi ya. Berarti kalau misalnya INSI lampirinnya sertifikat berbentuknya kejuaraan yang saat SMA ya. Iya teh. Ya, bagi ini tuh sertifikatnya 3 tahun terakhir ya. Jadi teman-teman yang Iya. mungkin mau daftarnya, misal mahasiswa yang baru atau mungkin mahasiswa aktif semester 3 misal, itu bisa juga masih melampirkan yang saat lomba di SMA misal gitu. Benar, benar. Bagian esai nih mau nanya ya, mungkin banyak juga yang suka bingung gitu esainya gimana sih? Cara awal membuat esai mungkin ya kerangka berpikirnya tuh gimana sih Insi? Kita itu teh nentuin tema yang menarik. Nah, seakan-akan biar kita itu menarik untuk yang menilai esai itu biar membaca sampai tuntas. Nah, biasanya kalau misalnya orang yang membuat esai itu tidak menarik, jadi nanti yang penilainya itu tidak membaca sampai akhir kalau dari awal-awal udah membosankan. Jadi kita bikin penasaran nih membuat esainya. Tuh. Pertama, kita menentukan tema yang menarik. Kedua, titik koma itu harus tepat dan benar. Ketiga itu mana yang harus huruf kapital dan mana yang harus huruf kecil. Itu harus cara penulisannya harus benar. Kayak gitu teh. Kesimpulan esainya juga kayak seakan-akan kita itu mengajak untuk generasi muda itu kayak berkembang gitu. Misalnya di dalam pendidikan kayak gitu. Tema di esai JFLS kalau nggak salah tentang organisasi ya, Iya, organisasi. benar. Nah, kalau Iya, benar. misalnya organisasi dan peran di masyarakat ya kalau nggak salah. Nah, Insi gimana nih poin-poin utamanya nih yang dijelasin di esai gimana? Kalau saya sendiri ngambil ngambil tema lebih mudah menceritakan tentang kehidupan saya dulu di pondok teh. Kayak gitu tentang pengurus bagaimana kita menerapkan kedisiplinan di pondok, kayak harus bertanggung jawab, kayak gitu. Oke, jadi memang di esai ini harus sesuai dengan apa yang dialami ya, khususnya mungkin bagi yang punya pengalaman organisasi atau mungkin di masyarakat gitu. Organisasi juga nggak harus misalnya yang di SMA, misal OSIS atau apa ya, tapi misalnya di pondok juga gitu bisa. Boleh. Ya. Surat rekomendasi gitu. Insi ngelampirin nggak surat rekomendasi dari ya dari organisasi gitu. Kalau surat rekomendasi organisasi itu saya nggak melampirin teh. Saya melampirinnya yaitu eh, prestasi-prestasi. Oh iya ya, jadi di pengalaman organisasi gitu ya, mungkin opsional juga kalau misalnya mau lampirin surat rekomendasi atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya Benar. bisa di reach out gitu orangnya untuk ngasih surat rekomendasi, mungkin lebih bagus lagi. Tapi kalau insi juga enggak apa-apa ya, tapi bisa tonjolkan di prestasi-prestasi lainnya. Kalau buat video perkenalan nih, karena kan durasinya cuma 1 menit ya, itu apa aja sih Ya. yang dibahas? Eh, untuk video perkenalan itu, yang dibahas itu seakan-akan kita mempromosiin diri kita teh. Mempromosiinnya dengan menarik kalau kita itu layak mendapatkan beasiswa tersebut. Kayak gitu. Terus akhir-akhirnya juga itu kayak eh, kesimpulannya itu kayak kita ini bermanfaat gitu buat buat penerus generasi selanjutnya. Kayak gitu teh. Untuk videonya itu lebih baik kurang daripada lebih
Kalau lebih takutnya malah ngurangin penilaiannya gitu. Iya betul banget ya, karena ada ketentuan durasinya juga, maksimalnya itu 1 menit gitu. Jadi kalau misalnya 59 detik gak apa-apa ya, asal jangan misal 1 menit, Iya, 2 detik atau apa bener lebih banget. gitu ya. Kalau misalnya udah diisi nih semua administrasi ya, berarti lanjut di submit ya kalau misalnya udah gitu teman-teman isi. Iya, Dan bener kan ya kalau misalnya JFLS ini nggak ada seleksi wawancara ya. bener banget. Jadi kalau abis kalian submit semua berkas administrasi, tinggal apain sih? Tinggal tinggal nunggu ya. Tinggal nunggu kewawasan pengumumannya. Iya. Dan pengumumannya juga ada di ini di akun JFLS kalian gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya pengumuman lolos atau enggaknya ya, misal per tahapan seleksinya ya kan ada seleksi universitas ya kalau nggak salah universitas terus juga Iya, Pemprov ya. Nanti itu iya, akan benar. dikabari di akun kalian gitu. Emang sih lumayan lama ya kalau nggak salah tuh sampai Sempat ada ininya. diundur-undur. Ya kadang diundur gitu ya. Jadi mungkin teman-teman harus bisa lihat juga timeline terbaru gitu. Untuk sekarang itu dari 20 Juni ya sampai 20 Juli gitu. Ya untuk Iya. pendaftarannya ya. Oke. Nah, kalau udah submit nih, gimana sih perasaan lolos ya? Lolosnya juga langsung beasiswa full nih. Gimana perasaannya? Campur aduk teh, sedih, seneng, kaget kok bisa gitu. Bisa keterima di eh terima di beasiswa JVLS full ini. Soalnya kan teh banyak bener-bener ribuan orang yang daftar sampai terdata yang belum submit dia nggak tahu lupa atau bagaimana. Jadi bener-bener that's campur aduk sampai nggak bisa ngucapin apapun pas pengumuman teh. Soalnya sebelum pengumuman udah deg-degan, udah nangis, udah ya Allah bakalan lolos nggak ya, bakalan lolos nggak ya. Sampai temen aja sampai semoga kita lolos gitu. Campur aduk. Iya bener ya, aku speechless ya karena banyak juga gitu yang daftar ya atau yang udah submit gitu sampai akhir dan yang diterima itu sekitar 1.000-an gitu. Tapi lumayan banyak juga sih ya buat CFLS Iya benar. ya. Nah, tadi ada kasus yang belum submit ya itu jadi teman-teman kalau misalnya udah semua, tapi kalau misalnya udah semua udah fix baru nanti disubmit gitu berkas-berkas pendaftarannya. Iya, iya. Karena kan INSI ini daftarnya berarti beasiswa full ya, untuk Iya. mahasiswa baru ya. Beasi- Iya, masuk ke beasiswa akademik teh. Oh, beasiswa akademik ya. Nah, berarti Nah, beasiswa. untuk beasiswa full ini kan hanya bisa untuk perguruan tinggi yang akreditasi A kan ya. Iya teh. Sekitar 14 kalau nggak salah yang di Jawa Barat gitu. Jadi mungkin bagi Iya. teman-teman yang misal ini perguruan tinggi atau universitasnya ini tidak belum akreditasi A ya, misal B, kayak aku juga kan ya akreditasinya B gitu Unsil. Jadi bisa daftarnya yang ini aja yang percepatan pendidikan 1 tahun ya, atau yang Iya. itu juga kan bisa yang akademik atau non akademik gitu. Jadi bagi teman-teman nih yang misalnya nggak di UPI atau mungkin Unpad yang akreditasi A. Nah, bisa coba yang beasiswa JFLS yang 1 tahun. Dan universitas mitranya juga buat yang 1 tahun ini banyak gitu. Sekitar kayak kalau nggak salah 114-an gitu ya. Atau Iya, seratus lebih tiga teh. puluhan ya, lebih gitu banyak. Jadi masih banyak peluang teman-teman. Terus nih kalau misalnya udah dijadiin penerima ya, khususnya mungkin kalau beasiswa full, besaran biayanya itu berapa ya Insi? Aku juga kepo nih. Sama apa aja yang di cover gitu. Iya. Untuk beasiswa full itu dia mendapatkan 50 juta teh. 50 juta. Nah, 50 juta itu dipotong sama UKT kita. Misalnya UKT kita itu sekitar 5 jutaan. Dipotong dipotong untuk sampai lulus itu sampai semester 8. Sisanya itu uang saku kita. Jadi per semester
saya itu 250. Nah, misalnya UKT kita 4 juta dipotong, jadi sisanya 2.250.000 itu termasuk uang saku kita. Nah, manfaatnya adanya uang saku itu buat keperluan kuliah seperti kayak bayar buku, bayar misalnya kosan, dan segala-galanya gitu. Untuk pencairannya juga itu per semester dan rekeningnya juga diblok teh. Jadi per semester itu cair, terus udah cair diblok dari pusatnya. Tuh, dari rekening yang sudah tercantum di pengumuman lolos kita. Gitu. Iya ya, karena setelah lolos itu nanti harus mengurus ya pembuatan rekening BJB ya. Iya, benar sekali teh. BJB. Nah, untuk tahun sekarang itu pas kemarin rekeningnya kan untuk pembuatan rekeningnya itu domisili sesuai dengan KTP. Nah, untuk pembuatannya itu bisa di sekitar kampus kita. Nah, untuk pemblokirannya, kalau misalnya kita belum cair-cair, itu pemblokirannya kita harus menghubungi rekening yang ada di sesuai dengan KTP gitu. Kalau untuk tahun sebelumnya, itu untuk membuat rekeningnya itu sesuai dengan domisili saat ini. Kayak kita tinggal di Bandung tahun kemarin gitu. Gitu. Untuk pembuatan rekeningnya juga dekat sama kampus. Jadi kalau misalnya lama untuk pencairannya itu bisa menghubungi langsung ke BJB terdekat. Gitu teh. Iya, betul ya. Nanti juga mungkin buat informasi lebih lanjutnya pas ada pengumuman lolos, teman-teman nanti di bawahnya juga ada keterangan lagi ya terkait pembukaan Iya, rekening gitu. Aku benar baru teh. tahu juga kalau misalnya dana pendidikannya 50 juta ya. Jadi alhamdulillah banget ya teman-teman bisa nge-cover UKT dan mungkin kalau misalnya ada sisa buat uang sakunya itu Masya Allah banget bisa dipakai buat keperluan misal bayar kos gitu ya atau Iya. misal buat buku-buku Iya, gitu akomodasi yang lainnya gitu jadi memang JFLS worth it banget ya. benar banget. Iya. Kalau misalnya mungkin yang pendidikan 1 tahun itu nanti diberikan dana pendidikannya itu sekali ya teman-teman. Ya. Nah, kalau misalnya aku ya sebagai penerima beasiswa yang 1 tahun, sebenarnya nggak ada kayak harus pelatihan atau apapun gitu ya. Tapi kalau misalnya ada lomba esai bisa ikutan dan opsional ya mau ikutan atau enggak. Nah, kalau misalnya yang beasiswa full nih Insi, ada nggak sih ketentuan Iya. ya kegiatan-kegiatan JFLS-nya? Nah, biasanya kan JFLS itu suka ngadain acara teh kayak seminar, webinar, dan lain-lainnya. Itu disunahkan, nggak diwajibkan gitu. Misalnya kita bentrok sama jadwal kuliah kita, pas banget ada kegiatan JFLS, kita harus mementingkan kuliah teh gitu. Kalau misal mementingkan kuliah, karena kan hasil biaya JFLS itu kan kita harus manfaatin dengan baik, kayak harus semangat belajar, IPK-nya juga harus bagus, kayak gitu. Kalau misalnya kayak seperti magang, kayak itu, dan lain-lainnya, itu disunahkan, tidak diwajibkan. Kayak misalnya kita semester akhir nih, kita lagi luang, lagi nggak ada banyak kegiatan, tugas, boleh kita daftarin diri kita buat menjadi magang sebagai kita partisipasi gitu di acara JFLS gitu. Disunahkan teh. Oke, jadi masih sifatnya opsional ya, tapi intinya lebih ke Iya, pada mungkin prestasi akademik ya, khususnya mungkin nanti juga tiap ininya tuh ada pelaporan ya Insi. iya benar sekali teh, ada Nah, pelaporan. apa aja yang dilaporkan nih buat tiap ininya? Nah, untuk pelaporan itu kita harus membuat kayak misalnya uang itu dibuat apa aja berbentuk kwitansi. Nah, nanti di scan terus dimasukin ke Word, kita bikin laporannya berbentuk Word. Kalau misalnya berbentuknya kita transfer kayak gitu, kita masukin SS bentuk transferannya itu ke Word kayak gitu. Terus sama bentuk
kayak nilai setiap semester itu laporin IPK-nya berapa. Nah, Iya, jadi memang itu ya biar penggunaannya juga transparan gitu, digunain buat apa aja nih dana beasiswa. ya, benar Jadi banget teh. kalau UKT mah udah langsung ya itu mah ya ke Unip ya. Iya, udah otomatis teh. Udah Otomatis otomatis. ya. Ya, Iya, oke. Dan pencairannya tadi per semester ya. per semester. Biasanya Per di semester tanggal itu berapa? biasanya kalau misalnya awal bulan kayak misalnya kayak sekarang nih, kan nanti aku masuk masuk mulai semester 3 itu bulan September. Hmm. Awal bulan September kayak gitu biasanya Hmm. awal-awal. Oke. Ya, jadi karena memang beasiswa ini tuh untuk akademik ya, jadi mungkin harus dipertahankan juga akademik atau prestasi nih teman-teman ya. Bagusnya memang kalau pas jadi awardee dari JFLS ini bisa ikutan lomba apa atau ada prestasi apa atau mungkin ikut organisasi juga gitu ya. Kayak INSI Iya. dan aktif mungkin di kegiatan lainnya. Oke, nah mungkin nih ada nggak sih last statement atau pesan nih buat calon pendaftar JFLS gitu? Mungkin kita udah mau masuk sesi akhir nih dari INSI gitu pesannya. Pesannya untuk calon pendaftar beasiswa JFLS tahun 2024, tetap semangat, ikhtiar, tawakal, jangan lupa berdoa. Semoga eh, yang kalian inginkan untuk menerima JFLS di tahun 2024 ini tercapai dan memuaskan hasilnya. Tetap semangat walaupun kita nanti tidak diterima, kita tetap semangat juga untuk mencari beasiswa-beasiswa lainnya karena beasiswa beasiswa yang lainnya juga banyak sekali di sekarang ini lagi dibuka. Iya, banyak banget ya. Oke, Ya. terima kasih Insi. Mungkin kita sambil ini ya. Mungkin terima kasih kepada Insi ya yang udah menyempatkan waktunya nih sharing-sharing di Schoolfit. Mungkin kita dokumentasi dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, makasih banyak ya Insi buat waktunya dan semoga memotivasi nih teman-teman yang mau daftar JFLS. Hmm. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Teh Fitri sudah mengundang saya, sudah mempercayai saya sebagai motivasi untuk yang lainnya. Iya, ini ada kenang-kenangan dikit ya, sertifikat sebagai narasumber Skuto.